Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Ailinda Nurwahidah dan Asri Saparita, akan menjelaskan tentang pengembangan normatif dan non-normatif anak usia dini. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian normatif. Pengaruh normatif adalah pengalaman yang dialami oleh hampir semua individu sepanjang rentang kehidupannya. Jadi, mereka mengalami pengalaman yang sama sesuai dengan tahap pengembangannya. Yang kedua, pengertian non-normatif. Pengaruh non-normatif adalah peristiwa yang tidak biasa yang dialami individu yang berdampak dalam kehidupan individu. Suatu peristiwa yang terjadi pada suatu waktu di rentang kehidupan. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, atau ukuran tingkah laku, perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan manusia, atau ilmu pendidikan bertugas merumuskan peraturan-peraturan tentang tingkah laku perbuatan makhluk yang bernama manusia dalam kehidupan dan penghidupannya. Aspek psikososial berhubungan dengan ketergantungan seorang individu pada orang lain. Artinya, manusia tidak akan mampu hidup seorang diri, karena secara kodrati, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan sosialnya, seseorang dituntut untuk mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri, yaitu dengan berhubungan dan bergaul dengan lingkungan hidupnya. Ciri-ciri perkembangan: yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan aspek psikis. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik dan aspek psikis. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama, baik fisik maupun psikis. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda baru, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, berhubungan dengan seks, ilmu, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Poin selanjutnya, prinsip perkembangan manusia. Yang pertama, natur. Natur adalah perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua, kuantitatif adalah sebagai perubahan fisik yang cenderung semakin meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Yang ketiga, normatif adalah suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formatik. Yang keempat, pengaruh normatif dan non-normatif. Yang kelima, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu yang normatif. Poin penjelasan ilmu pendidikan bersifat normatif. Yang pertama, sebagai ilmu pengetahuan normatif. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan yang praktis. Yang ketiga, sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, ilmu pengetahuan yang dapat dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan normatif. Yang kelima, bahwa agama sebagai dasar hidup. Yang keenam, bahwa dalam perumusan tujuan-tujuan ultimate dan proximate. Yang ketujuh, bahwa sistem pendidikan. Yang kedelapan, isi moral pendidikan. Yang kesembilan, wajar setiap manusia mempunyai filsafat hidup. Yang kesepuluh, filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.